lawan tuh bagi saya itu juara umum 2 kali biasa. Easy soalnya lawannya. Ada perjalanan beberapa ke Tanjung Sari juga Sumedang, dan juga beberapa kali lah mengikuti camp juga gitu kan. Dan alhamdulillah sih Makres itu cukup berkesan gitu dan jadi inspirasi buat yang lainnya makanya untuk mengadakan kegiatan seperti itu gitu kan. Oke, saya Miftah Farid dari Pendidikan Matematika 2018 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas B ya, B Solmed. Saya Wildan Padilah dari Pendidikan Matematika 2018 kelas C ya. Nama saya Andri Yusuf Nur Zaman, mahasiswa Pendidikan Matematika 2018 kelas A yang gagal jadi ketua angkatan 2018. Oke, perkenalan, nama saya Muhammad Isnain Nurul Fajri Suhara. Sorry kalau panjang ya. Saya mahasiswa kelas B angkatan 2018 Pendidikan Matematika. Mungkin kalian semua kenal sama saya. Kalau nggak kenal, kita kenalan. Oke, siap. Boleh banget ya? Pertemuan saya itu sama teman angkatan sebenarnya di PBAK hari kedua sih. Hari kedua. Jadi kita semua itu dikumpulin kebetulan kan sama teman-teman jurusan ya. Di situ awal pertemuan kita. Pertemuan pertama kali dengan teman-teman angkatan Pendidikan Matematika itu pada hari kedua kalau nggak salah ya. Yaitu kita berkumpul di belakang panjat tebing ya. Di situ kita foto bareng. Walaupun di situ saya belum pada kenal, pokoknya di situ saya baru tahu bahwa inilah anak-anak Pendidikan Matematika 2018. Pertama kali ketemu dengan teman-teman angkatan itu pada saat PBAK hari kedua gitu ya. Hari kedua di sana saya menemui beberapa teman-teman di sana gitu. Walaupun belum terlalu akrab lah. Teorema ya. Menarik, dibilang menarik enggak sih. Cuman emang paling enak aja buat diceritain karena emang bikin kesel gitu ya. Jadi kan waktu itu pembagian alat-alat buat teorema tuh, body bag, terus buku saku, terus cuma dibagiin ya, terus yang bikin sendiri buku tulis buat teorema dan name tag gitu, dan papan namanya name tag juga. Nah, jadi pas teorema itu di hari keberapa sih, saya lupa sih tepatnya. Jadi ini dari seangkatan ini dipilih random satu orang, maju ke depan, terus disuruh sebutin apa aja yang harus dibawa. Pada itu apa yang harus dibawa kan. Pertama teman saya nih menyebutkan, nih bawa buku saku gak bawa, semuanya sama dan bawa. Terus buku tulis bawa, name tag bawa. Aman tuh, semua aman. Sampai suatu ketika nah ini nih suruh bawa gantungan kunci lagi, dipikir-pikir buat apa ya dibawa ya, di ini juga enggak dipakai gitu. Terus dia nyebutin tuh, nih gantungan kunci bawa gak, panik gitu dong seangkatan karena emang buat apa dibawa ya, merchandise doang kan gitu. Nah disitulah mulai pertanyaan tuh komdis tuh, siapa yang nggak bawa ini, emang harus bawa? Terus dia bilang suruh bawa, kan semuanya suruh bawa. Jadi bawa semua tuh kan, ini juga kena nih. Akhirnya nih gara-gara dia nih gara-gara ini nih disuruh push up apa plank ya. Beberapa menit ya. Berapa menit lah. Dan untuk Anda yang menyebutkan itu apa, gantungan kunci, Hanif, Anda Hanif ya. Ingatkah dosa Anda kepada teman angkatan suruh bawa itu? Gara-gara Anda ini seangkatan gitu, plank gitu. Hal menariknya yaitu saya selama teorema itu kurang aktif ya. Saya hanya mendengarkan, mengikuti arahan dari panitia. Tetapi anehnya tuh pas hari terakhir di teorema itu saya bisa menjadi presidium. Entah siapa yang
merekomendasikan saya untuk menjadi presidium. Nah seperti itu. Apakah ada kejadian unik pada saat Anda presidium? Nah kejadian uniknya tuh pada malam hari ya, kan itu tuh diberhentiin. Nah kita tidur, pas sidang kita diberhentiin, kita lanjut tidur, pas tidur kita dibangunin. Nah teman saya itu yang menjadi presidium 1 kan ada di depan saya. Nah kirain saya itu dia tidur ya, tidur maju mundur badannya ya, udah kayak golek pokoknya. Nah di situ langsunglah dia jatuh ke depan. Entah itu kalau nggak ada orang di depannya, mungkin mukanya udah udah hampir masuk api unggun lah itu mah. Nah di situ diurusin sama panitia. Nah sesudah itu lah lanjut nyampe subuh. Nah pas subuh itu berhubung presidium 1-nya kurang sehat, entah itu kena mental atau apa ya, itu kebanyakan pokoknya dimarahin itu. Nah saya lah yang lanjutin. Kenapa bukan presidium 2 yang lanjutin? Karena presidium 2-nya cewek gitu. Jadi saya yang mewakili presidium 1 sekaligus presidium 3 sampai selesai, dan kepilihnya lah ketua angkatan gitu. Mungkin ada beberapa cerita gitu ya. Yang pertama tuh ada cerita kebetulan di kelompok saya. Kelompok saya itu agak sedikit barbar sebenarnya. Karena emang disuruh juga sama mentornya untuk ini ospek itu adalah momen kalian yang akan diceritakan kalian mungkin di kemudian hari gitu kan. Makanya saya memberanikan di sana untuk menyindir komis gitu. Satu-satunya bidang yang memang mendisiplinkan kita, tapi kita agak menyindir gitu kan. Sebenarnya kita hanya mengirim salam gitu kan. Itu waktu itu ada salam, itu nggak salah dong. Salam hangat, salam sabar gitu kan. Harus sabar. Gitu kan. Cuman ada momen pada saat saya ya dengan teman-teman kelompok saya, ketika saya mau bilang salam sabar, salam hangat kepada komdis, ternyata komdisnya masuk ke aula. Nah di sana saya langsung mengganti kata komdis karena takut dan deg-degan. Saya kurang berani juga mengganti kata komdis menjadi panitia. Jadi salam sabar, salam hangat untuk panitia. Saat itu juga. Saat itu juga, itu spontan. Improv lah ya. Iya, improv lah itu. Mungkin yang campnya ya, yang camp lah. Karena buat di sana udah ya cukup lah ya, hanya pemateri dan itu, dan mungkin pada saat pematerian mungkin ada beberapa hal yang mengenal kata ini gitu ya. Saya Andriana dari kelompok Al-Khwarizmi. Nah, itu sering terjadi karena beliau tuh sering bertanya gitu. Ya, betul. Gitu. Itu karena tapi beliau tuh pahlawan kita ketika saat ada yang bertanya, daripada diam lebih baik diam saja. Saya Andriana dari kelompok Al-Khwarizmi. Nah, kita terngiang-ngiang terus dengan kata-kata tersebut. Kalau jujur ya, saya sebagai lulusan pesantren itu yang emang pertemanan sini kebanyakan cowok gitu, mengira gitu kan, pengen lah gitu punya pertemanan sama seorang perempuan, atau ya pertemanan sama perempuan lah ya, jadi nggak biar pertemanan saya nggak laki-laki aja gitu. Dan jujur ya, kalian yang jujur nih ya, mungkin berpikiran kan dicekokin sama apa sih ya, sinetron atau film-film yang menganggap kuliah ini sebagai genrenya romance ya. Romance, padahal nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Yang saya kira ini kuliah saya akan bertabur kisah romansa. Ternyata tidak. Pertama kali kuliah biasa saja ya saya. Menjalani, menekuni pokoknya. Walaupun orang-orang banyak yang ambis pokoknya dengan nilai-nilai yang besar. Apalagi pas semester 1, 2, 3 itu pas offline ya. Nah di situ saya pokoknya apa ya, kurang semangat pokoknya kuliah. Tetapi selalu dijalani. Tuh. Nah seperti itu. Walaupun orang-orang nilai A, B, C, wah saya dengan bangganya 3 semester. Pokoknya nilai matkul pendidikan matematika itu D semua. Bukan bangga ya, pokoknya saya tahu batasan diri saya sendiri, jadi oke lah. Saya nggak protes atau apa, walaupun saya di situ rajin sering masuk, pokoknya D udahlah bagi saya cukup. Tinggal perbaikan ke depannya seperti itu.
Buat pertama kali kuliah yang pasti ada sebuah kultur shock gitu ya. Karena pastilah teman-teman semua mahasiswa pasti mendengar bahwa kuliah tuh belajar lagi dari nol. Oh, iya. Itu hanya omongan belaka gitu. Itu hoax. Hoax ya. Karena apa yang dijelaskan oleh dosen beberapa kali, kadang bilang kalian pasti sudah paham lah ya di SMA. Makanya Ya. itu kalian tetap harus belajar lah gitu kan. Enggak dari nol banget gitu kan. Ah, Itu paling buat pertama kali gitu kan. Dan mungkin pada saat semester 1 saya kaget dengan adanya bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena saya mungkin mewakili teman-teman SMA gitu ya yang tidak pernah mengenal bahasa Arab, mungkin hanya hijaiyah aja gitu ya di ngaji. Bahasa Arab itu sebuah hal yang waduh, gitulah, mantap pokoknya. Walaupun kita dapat nilai saling bangga. Kamu apa? C, kamu D. Wah, kita saling C, D gitu. ya, Andri itu tapi apa? Saya alhamdulillah sih C. Yohan. Oh iya, masih mending. Terus yang tadi sangka sama bulan gimana? Ada nggak? Yang tadi sangka-sangka saat perkuliahan mungkin ya tadi beberapa mata kuliah yang saya nggak kenal tiba-tiba tahu gitu kan, apalagi ada matkul yang tiba-tiba bertanya kenapa rukun Islam ada 5? Kenapa ya? Karena saya kaget dan saya juga mikir kenapa 5 ya? Ya tapi saya nggak terlalu berpikir panjang karena akidah saya sudah sampai sana udah cukup lah ya. Dan saya tidak berpikir kenapa harus 6 dan 7 gitu. Dan saya masih tetap di jalan Allah SWT. Alhamdulillah Masih aman. masih aman. Sampai sekarang. Oke, ini sebelum masuk kelas nih, biasanya ngapain aja sebelum masuk kelas, terus pas di kelas dan beres kelas tuh ngapain? Oke, biasanya ada beberapa orang yang memang ambis lah ya. Ambis nih. Pada saat sebelum pembelajaran tuh dia searching mencari beberapa referensi untuk dia tampil atau menjawab beberapa pertanyaan di perkuliahan gitu. Luar biasa ya. Sampai pada saat perkuliahan ada yang berbicara menjawab benar-benar sesuai definisi yang ada di internet Wow. atau mungkin yang ada di undang-undang. Oke. Karena dia saking semangatnya, apalagi mungkin hafalan dia Nah, ya. itu bagus gitu. Yang orang belajar ya. Ya dan itu mungkin bagus lah. Bagus. Cuman saya tidak. Saya tidak mempersiapkan seperti itu gitu kan. Lebih baik saya datang kuliah aja udah lumayan gitu ya. Udah lumayan lah. Udah bagus. Udah bagus itu. Lagi belajar, beres pulang. Nah, kalau beres pulang ya antara menunggu mata kuliah berikutnya dengan cara kita ngumpul di kosan masing-masing, kosan teman-teman kita gitu. Karena saya orang rumah gitu kan. Iya. Ngumpul di teman kita gitu. Entah itu tidur kek, nongkrong, makan atau apapun itulah. 2022 must be the year we end the pandemic. Pendapatan pedagang pasar tradisional di Malaysia kurang lebih dari 50% selama pandemi COVID-19. Di pasar tradisional pada Selasa ini, pedagang mengalami sekitar 2% rugi karena dagangan yang habis terjual. Jujur nih sebenarnya pas pandemi COVID ini mulai tersebar lah ya, maksudnya berita penyebaran COVID udah masuk ke Indo ini dan mahasiswa diliburkan 2 minggu. Saya itu sebenarnya nggak ada antusiasnya sama sekali untuk pulang. Jadi kayak saya dalam hati saya lanjut aja sih gitu kan. Tapi ternyata di grup angkatan itu banyak yang antusias pengen pulang gitu, antusias pulang, pulang nih kita pulang 2 minggu ya kan, pulang 2 minggu. Nah, kayak saya kelas selama 2 minggu kayaknya masih aman-aman aja sih ya balik. Aman, akhirnya pas 2 minggu, pas udah mau habis waktunya, ternyata ada perpanjangan sebulan. Sebulan dan disitulah mulai, itu 2 minggu itu awal itu 2 minggu emang libur nggak kuliah. Nah terus pas udah perpanjangan sebulan barulah mulai namanya pembelajaran online. Nah itu yang saya takutkan justru pembelajaran online-nya itu. Karena kan kalau saya kalau misalkan saya tipe orang yang enak kalau dapat penjelasan langsung di kelas gitu. Jadi kan nyatet langsung, nanya langsung, enak. Kalau misalnya di depan layar kan suka ada interupsi gitu kan dan suaranya kerasa-kerasa. Dan tanpa disangka-sangka ternyata pembelajaran online-nya ini diperpanjang selama 2 tahun. Dan untuk Anda itu ya, untuk Anda yang mengharapkan libur waktu itu, makan tuh online. Makan tuh online tuh. Kan. Nah, bagi saya itu alhamdulillah sekali. Kenapa itu?
Karena saya sadar diri bahwa pendidikan matematika itu matkulnya susah-susah. Jadi kalau di online itu saya bisa memanfaatkan untuk memperbaiki nilai agar lebih baik seperti itu. Cukuplah nilai jelek di semester 1, 2, 3. Tetapi semester kedepannya bagus semua seperti itu. Memperbaiki nilai-nilai yang tadi itu ya. Nah ya. Awalnya sedih ya itu. Sedih. Kenapa tuh? Awalnya sedih karena saya nggak bisa deket dan saya merasa sedih karena jauh dari teman-teman saya gitu. Oke, mana teman-temannya? Teman, Oke. teman, teman-teman angkatan dong, Oh Sagon. angkatan. Iya, teman-teman. Masa saya udah dekat sama teman-teman angkatan gitu kan, akhirnya berpisah selama sekitar 2 tahun lah ya. Iya, udah tahun. Dan Awalnya 2 minggu tuh. Awalnya 2 minggu tuh. Ah, Jadi 2 tahun gitu kan. Awalnya mau ikut ke Jogja, udah bayar. udah bayar. Bahkan udah ada yang beli tas, ada yang udah beli sepatu, beli jaket gitu kan, buat mempersiapkan ke Jogja. Lah gak jadi, gitu kan. Gak jadi. Bahkan setelah beres Covid pun, lah kok udah sidang-sidang aja gitu ya. Tahu-tahu ya. Tahu-tahu sidang, tahu-tahu udah ada yang pergi kemana gitu. Jadi bingung lah itu. Tapi ya ada untungnya juga, nilainya jadi cukup stabil lah mungkin karena Iya. kita bisa lebih fokus belajar gitu kalau di rumah. Oh iya dong ya, ya lebih fokus ya. Lebih fokus kita fokus benar-benar belajar gitu. Iya. Kalau di itu kan di kampus mungkin lebih kayak kita main dan sebagainya. Sekarang kita fokus untuk belajar kalau di rumah. Himatika selalu lebih baik. Yes. Himatika, oke. Pandangan secara singkatnya aja lah. Saya tingkat ya. Kalau ketika saya memasuki Himatika, walaupun saya bukan anggota Himatika gitu. Pengurus. Walaupun saya bukan pengurus Himatika, anggota mah iya ya. Walaupun saya bukan pengurus Himatika, saya bisa menyimpulkan dari perkumpulan ini para pengurus Himatika bahwa mereka ini omongannya tidak jauh dari dari temanya, tema kisah romansa, percintaan hayue. Tadi cinta lagi percintaan, dikit-dikit bucin. Kok saya tahu? Iyalah. Saya kan selama panitia muskum 3 kali. 3 tahun berturut-turut jadi panitia muskum. Mungkin alasan ada jomblo kan? Karena jomblo lagi dimati kan? Mungkin sih ya. Oke, mungkin pandangan secara umum angkatan lah ya. Pandangannya itu Himatika tuh mungkin bisa sebagai tempat, apalagi Himatika kan sering membuat beberapa kegiatan lah ya, yang membuat angkatan kita gitu kan, atau mungkin teman-teman kelas dan juga seangkatan pokoknya, itu membuat kita tambah solid gitu. Karena dengan beberapa kegiatannya, itu pasti ada yang momen kita tuh harus bersama gitu. Apalagi kita harus support, mendukung untuk kelas dan angkatan. Berat sekali ya, Himatika ini ikut ambil. Ya, sebagai salah satu tempat lah untuk kegiatan-kegiatan angkatan juga lah di sana. Kegiatan Himatika nih. Ya. Kegiatan Himatika, kalau lomba. Saya mah yang bersama angkatan lah. bersama angkatan. Ikut mulu lah saya mah. Lomba balap karung. Juara ya? Juara dong, jelas. Terus lomba apa? Lomba basket pun yang saya tidak bisa main. Disuruh main, saya main. Orang yang nggak main basket disuruh main, giliran salah diomelin. Kaptennya, siapa sih kaptennya, woi? Dito. Anda Dito. Sebenarnya ikut beberapa kegiatan lah ya. Wah, aktif terus dong saya. Terus, Cip. Ya. Beberapa kegiatan Himatika lain juga tetap aktif ya. Pokoknya untuk heksagon itu bagi saya itu juara umum 2 kali biasa. Easy soalnya lawannya. Kalau itu andaikan offline semua, menurut saya itu kita bakalan jadi juara umum berturut-turut lah sampai 4 kali berturut-turut bagi saya. Iya, pokoknya di semua bidang juara, di bidang yang dilombakan itu menurut saya bisa lah jadi juara semua. Udah easy bagi saya. Apalagi di bidang olahraga, angkatan kita selalu mendominasi pokoknya gitu. Kalau buat yang juara umum kelasnya gimana nih? Juara umum kelas? Oh, juara umum kelas itu kelasnya ya? Oh, terima kasih.
Untuk kelas C bagi saya, walaupun di situ saya nggak berkontribusi, pas itu acara apa ya kalau nggak salah? Sigma juga ya antar kelas itu kelas C. Saya nggak menduga-duga. Pokoknya anak kelas C itu diam menghanyutkan gitu, seperti itu. Pokoknya seperti arti dari heksagon gitu. Pokoknya diam memberi sebuah kejutan seperti itu. Nah, terus pengalaman dalam lomba-lomba yang diadakan tematika ada ya? Tentunya pasti ada, kayak halnya per kelas itu ikut futsal waktu itu yang ngelawan kelas waktu itu teman seangkatan kelas C gitu kan. Itu tapi kita mungkin karena saling terlalu berlebihan gitu ya melawan mereka, jadi kita kalah lawan kelas B-nya gitu. Kelas B-nya. Ya, kita kalah. Kita terlalu sombong gitu ya. Gitu. Oke, terus mungkin dalam hal kayak futsal, volley juga ikut, basket juga ikut. Dalam himatikanya pun seperti halnya yang diadakan oleh Dema Fakultas juga pada saat itu, pada saat sebelum online dan juga sudah online, saya sempat ikut basket dan juga volley gitu. Volley. Pada saat itu memang basket yang agak diuntungkan gitu pada saat sebelum online. Cuman pada saat itu sudah online, alhamdulillah mungkin lebih ke prestasi tertinggi ya pada saat saya main gitu ya. Walaupun saya noob gitu ya mainnya, hanya digendong sama beberapa teman saya. Di volley timnya itu juara 3, satu fakultas, dan basket itu pertama lah Basket itu pertama, alhamdulillah dapat. Ya rezeki ya mungkin perpisahan lah ketika saya mau beres gitu. Itu. Terus juga mungkin kebetulan saya ikut di, kan ada itu ya, ada P3M yang awalnya perwakilan kelas, ikut dilombakan jadi angkatan per kelas pendidikan matematika. Alhamdulillah saya dapat rezekinya untuk jadi P3M tersebut dan dilanjutkan sampai ke terlebih. Lumayan lah ilmu-ilmu yang baru lah. Ya, pengalaman-pengalaman yang mungkin sesuatu hal yang baru walaupun itu online. Di setiap heksagon mengadakan acara, ya ikut mulu saya. Ikut mulu. Oke, muskom. Pertama nih yang laki-lakinya lah pembentukan panitia, terus perancangan untuk muskom besarnya. Makrab. Oke, makrab. Makrab laki-lakinya dulu ya. Kita camping di Batu Kuda, itu buat yang laki-lakinya dulu. Jadi apa saja di laki-laki ini kita membuat rancangan kepanitiaan untuk makrab nanti angkatan gitu. Jadi laki-laki dulu nih, maaf ya yang perempuan ya. Bukannya gak cinta nih. Jadi kita kumpul dulu yang laki-lakinya buat rancangan makrab yang ini buat angkatan. Dan saya tentu saja ikut dong yang angkatan. Terus ada lagi camping lagi di Batu Kuda bersama heksagon, walaupun ya hitung jari lah ya, masih belasan. Sama apa sih ya, seenggaknya setiap kelas ada perwakilan walaupun eta tadi. Mungkin lain kali pada saat kegiatan heksagon ya. Lain kali kalau ada kegiatan heksagon ya bisa lah ya ikut. Dan alhamdulillah sih makrab itu cukup berkesan gitu dan jadi inspirasi buat yang lainnya untuk mengadakan kegiatan seperti itu gitu kan. Alhamdulillah sih. Ada manfaatnya? Ada manfaatnya, alhamdulillah. Acara heksagon saya ikut banget, tetapi yang paling saya ingat itu pas makrab itu dulu di Cileunyi kalau nggak salah, dah di Sipila itu ya lah pokoknya. Nah di situ tuh saya datang telat, ya biasalah, tak olahraga dulu, volley gitu. Biasalah mencari keringat, biarin yang lain udah pada datang, saya mah santai gitu. Datang habis isa. Ya saya di sana ikuti semua acara yang diadakan ya, dari awal sampai akhir. Nah tibalah di malam hari orang-orang sudah pada tidur. Saya bareng ada beberapa orang yang begadang, tetapi sesudah begadang obrolan habis, timbullah suatu ide-ide yang cemerlang di pikiran saya tuh, ingin membuat BKI Burcang Ijo. Aduh, baru saya.
sayur kacang hijau ya. Nah, seperti itu. Nah, saya bikin lah itu walaupun saya bukan bidang konsumsi. Sebenarnya tuh saya bidang konsumen saat datang ke nah, saya merangkap ke bidang konsumsi, bantulah masak. Pas itu bikin di kuali besar di atas kompor yang 2 tungku. Saya tunggu 20 menit, itu air belum matang, anget juga enggak. Ya, adalah teman saya yang bantuin mau pindahin itu ke Magicom. Entah gimana kejadiannya itu di depan saya Bu BKI itu loncat semua tumpah ke depan saya. Nah, kenapa bisanya lagi? Tangan saya refleks, tangkap semua bubur BKI ini. Udah tahu ya, pasti panas. Alah, iya manit andean, kumaha sih? Masukin lagi, sampai kecapean gini, angkat langsung kualinya seperti itu. Banyak nih ya berserakan. Nah, saya inisiatif di situ. Daripada mubazir, satuin lagi. Satuin, adukin, masukinlah ke Magicom. Seperti itulah. Barulah matang di Magicom itulah. Orang-orang lainnya pokoknya tahu enak makan BKI itu mantap. Nah, itu pada resep saya. Iya. Buat makrab sendiri, sebenarnya waktu itu cukup hektik sih awalnya, karena kebetulan memang saya yang mengkoordinir juga kan di sana. Ada beberapa momen kayak malah ada bentroknya waktu itu sama kegiatan Himatika. Waktu itu ada rapat kalau nggak salah. Ada beberapa pengurus yang terbagi dua gitu kan. Wah. Ada fokus ke angkatan sama ada yang rapat gitu. Tapi itu masalah bisa teratasi. Ada beberapa manfaat lah dari makrab tersebut gitu kan. Iya. Kalau salah namanya makuah gitu. Makrab ukuah. Oh iya, makuah ya. Makuah. Nah, teman-teman di sana kita saling mengingatkan, walaupun kalau salah pada malam ada yang kesurupan juga kalau salah. Oh iya. Ya, ada yang kesurupan terus ditenangkan sama ya ada seseorang laki-laki yang menenangkan wanita yang kesurupan itu. Jadi mau? Kayaknya nggak tahu sih saya itu ya. Pokoknya dia bilang kesurupan lah. Oh, serupa. Lebih shock lah mungkin karena kulturnya. Padahal pada saat itu makrab tuh memang diagendakan setelah sholat maghrib ya. Sholat maghrib tuh kita ada ngaji bersama juga gitu. Bersama. Ada ngaji bersama, malam waktu paginya kita olahraga bersama bareng gitu kan, senam, ada yang main bola juga kan. Cuman kebetulan pada saat malam kalau nggak salah ada yang unik tuh air habis kalau nggak salah. Air habis. Ya mungkin karena kita saling minum banyak banget orang gitu kan. Cuman seharusnya pada saat itu ya saya sebagai koordinasi yang itunya ya, seharusnya yang membeli galon tuh bidang konsumsi. Iya, ya jelas itu kan air. Iya. Nah terus? Tapi ini yang memberi galon tuh malah bidang humas. Oh bisa. Karena mungkin di sana humas tuh keterkaitan sama masyarakat sekitar. Oh iya. Jadi humas tersebut mengetahui apa saja yang ada di sana gitu kan. Akhirnya padahal yang menyuruh tersebut tuh bidang konsumsi. Gitu. Nih, ke humas aja katanya, humas yang lebih tahu katanya daerah sini gitu. Sebentar. Tapi kalau kan bidang konsumsi untuk apa ada gitu. Kalau misalnya dia mungkin bidang konsumsi di sana untuk manage saja. manage aja. Kalau buat aksi bisa yang lain. Emang beli air nggak harus Nah, bukan manage. itu saya pandangannya berbeda. Oh, bener. Itu hanya cerita dari teman saya saja. Aneh ya. Cukup unik lah. Ini lah ya, sebagai konsumsi satu ini ya. Ya itu konsumsi ini lebih aneh juga sih sebenarnya. Aneh ya. Lebih Mungkin dia punya pola pikir yang berbeda lah dari kita gitu kan. Buat acara Hexagon sendiri mungkin sepenuhnya insya Allah lancar gitu ya. Cuman sangat disayangkan sekali beberapa acara tuh tidak semua hadir gitu kan. Atau mungkin bisa kehitung jari dan hanya perwakilan saja gitu kan. Setidaknya perwakilan saja. Tapi mungkin harapan saya ke depannya gitu ya terhadap teman-teman mahasiswa pendidikan matematika 2018 anggota Hexagon tuh bisa ikut berpartisipasi lah dalam beberapa kegiatan Hexagon gitu. Ya mungkin teman-teman dapat meluangkan waktunya gitu kan, responnya atau mungkin biayanya. Nah itu harapannya. Itu harapan besar. Lagi juga tidak di akhir kok. Nah, semoga ada biaya lebih besar.
Cerita, aduh, terlalu banyak saya bercerita ini mas sepertinya. Beberapa saja lah ceritakan. Ada beberapa lah. Yang pertama, saya akan bercerita tentang bagaimana ada mahasiswi yang berani-beraninya gitu ya, nyelengkat dosen. Waduh, nyelengkat. Bayangin, sliding gitu. Sliding itu. Bisa diceritakan bagaimana? Jadi dia lagi nulis, ya kan, di papan tulis, nulis. Dosen mau lewat belakang jalan. Dia mundur, kakinya kena dosen. Jadi seperti menyelengkat gitu. Entah itu maksudnya sengaja atau enggak, kita nggak tahu. Sebetulnya usaha atau gimana? Iya. Itu dosennya gimana dosennya? Dosennya ya, aduh, kamu ini gimana sih? Nah, langsung keluar. Karena emang tujuannya dari meja guru mau keluar pintu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sih. Cerita ada. Ini mah tentang disuruh beli donat. Ya Allah, beli donat doang. Kenapa dengan donat? Iya, beli donat. Disuruh sama temennya, mahasiswi perempuan gitu ya. Disuruh, tahu kan? Kalau kantinnya di mana? Di bawah, di lantai 1. Pelakunya mahasiswa nih, laki-laki. Pelakunya lah mahasiswa laki-laki, disuruh beli donat sama temennya mahasiswi. Beli donat 1. Kita kan lagi kuliah tuh di lantai 3. Kantin di lantai 1. Turun dia ke lantai 1. Dan tahu beli donat? Dia beli donat bener. Cuman cara bawanya nggak pakai plastik. Ditenteng gini. Sampai ke ruang kelas, ini donatnya. Yang tadinya nyuruh mahasiswinya apa sih? Jawab, ih kok pakai tangan? Nggak mau ah. Kenapa nggak pakai plastik? Dan dengan polosnya, ya nggak tahu gini. Gini aja, pakai donat. Ini pakai tangan. Gini aja. Simple, tujuannya simple. Dan akhirnya ya nggak jadi, mahasiswinya nggak mau. Jadinya dimakan sama dianya. Apa itu kenapa nggak mau? Karena pakai tangan katanya. Nggak mau, harusnya pakai plastik, biasanya pakai plastik kan, ini pakai tangan. Jijik kan, dimakan. Dan anehnya apa? Nggak bagi-bagi, udah dikasih gitu teh ke yang lain. Astagfirullah. Iya, itu sih cerita kedua mah. Cerita ketiga, aduh, banyak sih. Sebenarnya banyak, cuma cerita ketiga ada tentang, apa saya lupa sih ya. Pokoknya dengan PD-nya gitu ya, di cerita ketiga, dengan PD-nya mahasiswa udah tahu dia salah, dia ngotot ke dosen, protes, Pak, kenapa nih? Dia kan datang, karena nilai dianya datang ke ruang dosen, dia dapat nilai gitu. Pak, kenapa nilai saya Kan kalian tahu gitu ya, kehadiran itu harusnya 3 kali, maksimal bolos 3 kali, dan dia udah tahu 4 hari dia nggak hadir, bolos dia 4 hari. Dan dengan PD-nya ke dosen, Pak, kenapa nilainya dijawab dengan dosen, kamu nggak hadir berapa kali? Jawab 4 kali. Nah itu PD kan? Nah itu kalian emang harus PD. Cuman itu sih yang pertama. Yang ketiga itu. Buat di perkuliahan online-nya, apakah ada cerita nih? Kuliahan online? Aduh, kuliahan online apa ya ceritanya? Apa sih cerita online tuh? Pokoknya banyak lah. Nyanyi? Ya, atau acara? Aduh, itu mah emang nggak tahu kesalahan kita, nggak tahu apa gitu ya. Kita kelas B nih ya. Kita kelas B tuh udah pede-pede. Sampai emang lagi corona, bikin di kosan temen banyakan, ya kan? Beli ayam sampai dimarahin Satpol PP karena masih corona, ya kan? Beli ayam itu teh. Akhirnya ngumpul, bikin video nyanyi, ya kan? Nyanyi, siapa tuh yang judulnya Lupakan, Hilang dan Lupakan. Boleh nyanyi dikit? Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi. Ah, kayak gitu lagunya. Kita udah bikin tag itu bagus-bagus. Dengan gitar, dengan ada yang megang baygon, coba sebagai mic gitu, pede. Udah bikin tag panjang-panjang, 1 lagu. Dan emang nggak dikirim ke Himatika buat acara lombanya. Jadi nggak jadi feed. Tidak menjadi like favorit. Tidak menjadi, ya gitulah, konten-konten bagus. Niatnya udah luar biasa ya. Niatnya mah udah luar biasa.
udah buat konten itu niatnya. Udah jadi artis itu harusnya. Udahlah 4 aja kayaknya cerita itu cukup. Oke, sekarang saya ada beberapa pertanyaan mengenai harapan dan satu kalimat untuk. Oke ya. Oke. Yang pertama, apa harapan Anda untuk Hexagon gimana? Untuk Hexagon, semoga kita selalu solid aja. Selalu solid, selalu mengirimkan info-info loker. Info loker guru, ke loker apa, itu di grup Hexagon. Karena kita semua harus update tentang pekerjaan, membantu teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa nikah kalian semua. Oke? Berarti dipastikan Iden pasti datang nih ke nikahan? Oish, insya Allah. Kalau tidak ada kegiatan lain. Oke, saya lanjutkan mengenai satu kalimat untuk. Yang pertama, silakan berikan satu kalimat untuk prodi pendidikan matematika. Untuk prodi pendidikan matematika, ya kedepannya semoga percepat informasi kepada mahasiswa dan semoga selalu terakreditasi menjadi A. Karena saya sebagai alumni, semoga bangga. Oke, amin. Oke, yang selanjutnya berikan satu kalimat untuk Himatika. Untuk Himatika, aduh, Himatika Jaya, Himatika Jaya, Himatika Jaya. Jangan banyak interupsi, ya itu pokoknya. Interupsi siapa? Nggak tahu lah, pokoknya itulah. Banyak, agak lancar aja terus ya. Ya lancar, semoga lancar. Oke, selanjutnya berikan satu kalimat untuk Ketua Angkatan 2018. Ketua Angkatan, siapa sih Ketua Angkatannya? Ilham. Ilham. Halim. Aduh, untuk Ilham Mahendra Halim, ingat kata-kata saya ya. Jangan gunakan kata mengayomi untuk PDKT terhadap mahasiswi, termasuk mahasiswi pendidikan matematika 2018. Jujur aja kalian mahasiswi, lah teman-teman jujur. Yang pernah di PDKT-in Ilham, itu bahaya. Kata-kata mengayomi kalau diceritakan. Udah itu. Dengan ada kutip mengayomi gitu ya? Iya, kutip mengayomi. Harusnya kan polisi. Betul. Cuman ini ketua angkatan. Kalau Halo dek, aduh. Halo dek, kuliah apa kerja? Itu mengayomi. Aduh, jangan diceritakan. yang IPD-nya nanti ceritain. Ya lanjut. Oke, terakhir satu kalimat untuk Hexagon. Untuk Hexagon, Hexagon ada, Hexagon bersama, Hexagon jaya. Oke, cukup. Terima kasih kepada Isnen. Sama-sama. Yuk. Udah. Mantap. Kalau di kelas saya pernah sih ya, karena waktu itu berisik di koridor gitu. Jadi waktu itu saya ingat sedang bulan puasa dan semifinal UCL gitu kan. Dan saya mendukung klub Barcelona. Di leg pertama sudah menang 3-0 melawan Liverpool. Ternyata pas itu di luar dugaan, di leg kedua kalah Barcelona dengan skor 4-0. The raw emotion of what's going on in this game. Early goal, Origi! Liverpool disconnect! What a piece of quick! Ya kan pas masuk kelas jadi banyak temen yang ngatain ya, dibully, dikatain Barcelona. Ya tentulah saya jadi apa sih, teriak-teriak kesel gitu, tahu-tahu pas teriak-teriak kesel itu di depan saya di koridor, terus depan tuh pintu kelas kan, keluar deh salah satu dosen, dosen mata kuliah apa
Bener. Ini kita yang berisik di koridor nih. Auto bubar menjawab dengan suara kecil dan balik ke kelas lagi cabut. Pada waktu sesi sarapan. Jadi antara teman-temannya makan dengan tangan, jadi satu orang ini sebut aja Asep ya namanya. dia bawa sendok. Ketika yang lain pada pakai tangan, dia pakai sendok. Jelas dong ditanya sama komdis, kok kamu bawa sendok? Ini teh saya nggak bisa makan pakai tangan, jadi pakai sendok. Gara-gara dia itu, akhirnya kita harus dipaksa membuat kesepakatan. Sok, mau makan pakai sendok apa pakai tangan? Sebenarnya itu sempet cekcok sih. Ada yang bilang pakai tangan aja. Terus si Asep tetap kekeh pengennya pakai sendok gitu kan. Pakai sendok. Akhirnya dengan sok makan pakai sendok, tapi resikonya gitu. Kalau misalnya ada yang nggak bawa, kamu harus siapin ya sendok teman seangkatan. Ya semenjak itulah Asep ini menjadi seorang bandar sendok. Asep sendok ya. Bandar sendok. Mata kuliah apa sih nilai setelah UAS UTS lah. Kalau saya pribadi itu kayak rasa ambisius dalam mengetahui nilai itu udah habis. Jadi ya nggak peduli sama nilai-nilai mah gitu kan. Ya sudah segini ge uyuhan gitu. Udah bersyukur dapat gitu. Tapi ternyata ada salah satu teman saya setelah keluar nilainya, dia dengan bangganya pamer nilai di grup dan berlomba gitu bahwa saya ini dapat nilai besar. Ya namanya juga semester awal. Wajar lah. Kalau perkuliahan, kalau saya sendiri biasa langsung main sama teman pulang atau ke kosan. Nah untuk yang lainnya biasanya sering nongkrong. Kalau yang cewek-cewek ya seperti itu. Ya kalau saya sih nggak pernah gabung. Mungkin kalau gabung sama anak-anak kelas C itu kalau ceweknya hanya orang-orang tertentu lah. Seperti itu. Bisa masing-masing. Nah iya seperti itulah. Tadi Terema Camp ada beberapa momen. Ada dong. Terema Camp tuh ya pada saat itu ya mengenai itu lagi hektik lagu Blackpink yang dudu itu tuh. Oh iya. Nah pada saat itu teman-teman saya sekelompok mengkonsep untuk menyanyikan dan joget hal tersebut. Oke. Ya kita joget gitu kan, kita latihan dengan kita joget-joget itu lumayan wah lah ya gitu kan pada saat itu. Di kelompokan itu lakinya ada berapa orang sih? Lakinya ada 2 sih. Ya. Wah. Tapi ya cukup lah untuk meramaikan suasana gitu kan. Dan mungkin kelompok lain juga inaugurasinya saling mempersiapkan dan sebagainya. Ada yang beatbox, ada yang main gitar, ada yang karate, wah gitu juga ada itu. Ada lebih banyak mempersiapkan, ada yang main stick itu kan? Oh, double stick gitu. Ada lah beberapa, ada yang nyanyi juga, yang puisi, lumayan kreatif lah. Ya macam-macam sekali gitu kan. Dan mungkin pada saat camp tuh yang saya paling ingat tuh pasti waktu sidang. Ya, saya ngeblank tanpa arah dan nggak tahu apa-apa di sana. Tapi yang saya ingatnya adalah tiba-tiba kalau mungkin karena blank juga ya, pikiran kosong, ada sesuatu yang masuk, yaitu tiba-tiba kesurupan. Aing mau. Nah, saya tidak tahu kesurupannya seperti apa lah gitu. Ada mungkin aja yang sebagai peserta ngeblank, apalagi yang jadi presidium kan? Iya mungkin itu lebih blank. Lebih ngeblank kan? Ya. Ada lagi? Ceritakan mengenai ospekan. Buat ospek camp mungkin ada satu nyanyian gitu ya. Apa tuh? Biasanya ketika acara ketika bilang kita tuh harus fokus satu titik itu, mari kita fokus, kita kejar dan raih bintang. Yo ayo. Dan itu kebetulan Pak Presiden tuh gayanya gini. Iya betul. Atau itu kenapa mendayung gitu atau kenapa? Mungkin buat menerjang ya.
kalau boleh jujur mas, sebenarnya saya juga males sih kayak gitu. Ya dan saya juga beberapa yel-nya kan dari awal kayak PBAK, terus kelompok, lalu sampai ke sana juga Blackpink malu juga sih kan. Ya, baru sadar ya. Baru sadar saat ini. Buat mengenai ini awal-awal semester 1 sih pasti habis ya. Kayak nilai keluar nih di grup. Oh, langsung nih dibuka, dicek di akun salam ya, di akun salam dibuka. Set. Wah, orang D. Tiba-tiba. Nah, orang dapat A, bahkan ada yang adu nasib gitu ya. Nasib. Adu nasib, kan ada yang protes. Lah, kenapa B gitu kan. Padahal udah bersyukur harusnya dapat B ya. B, alhamdulillah. B ini kenapa B? Ya. Ada yang gitu beberapa orang gitu kan. Mulai kesini semester 2, semester 3, semester 4 dan semester 5 tuh kayaknya nih hal-hal tersebut tuh udah mulai jarang gitu. Kayak udahlah bukannya nanti aja kalau udah keluar semua gitu kan. Udah males ya. Udah malas gitu kan. Lagi di beberapa momen angka semester ada yang tiba-tiba lah kok T gitu kan. Harusnya A B C D E malah T. Bisa kayak gitu, bisa. Itu tidak tuntas gitu. Kan ada cerita katanya tidak tuntas karena dia tuh salah ngumpulin buku. Jadi apa yang dia kumpulin? Dan dia kumpulin malah buku UKM dia. Karena sampulnya sama, warna putih gitu. Gitu dan itulah makin akhir itu makin gak terlalu ambis lah terhadap nilai. Yang akhirnya mungkin yang penting mah lulus. Gitu. Yang lulus aja lah. Kalkulus aja ya. Kalkulus berapa entah kalkulus berapa. Silahkan kalian berbapak tiba-tiba. Ya silakan berspekulasi ya. Kali aja cocok ya. Jadi pas ini jatuhnya pas apa sih nama? Bukan. Nama apa sih? Transisi pas semester 4 online ya. Awalnya masuk offline dulu. Offline itu 2 pertemuan kalkulus ini. Kemudian masuk ke pertemuan selanjutnya yang online. Nah, kami di kelas B dapat arahan dari PJ. Jadi setiap beres mata kuliah tersebut harus dibuat rangkuman mengenai mata kuliah yang sudah dipelajari hari itu. Oke, ya kita walaupun malas, ikutin aja ya apa dikata PJ gitu kan. Ikutin apa bikin rangkuman, walaupun malas kerjain aja. Sampai suatu ketika teman saya ngobrol sama teman kelas yang lainnya, teman saya di kelas lainnya, ternyata rangkuman itu tidak ada, perintah rangkuman. Barulah mulai ramai di kelas, ini perintah apa sih bikin rangkuman ini dari mana? Dan ternyata PJ mengakui bahwa itu adalah inisiatifnya. Jadi untuk mengganti siapa yang tidak hadir, jadi diganti pakai rangkuman. Tapi kan kita hadir pas lagi pelajaran. Jadi harus bikin rangkuman. Wah, sempet cekcok tuh di grup. Dan saya kira semuanya apa sih ya? Dan setelah kasus ini gitu, maksudnya saya kira teman-teman yang lain ikut masuk ke kubu yang tidak setuju untuk pembuatan rangkuman itu gitu kan. Ya kalau saya mah jujur saya nggak setuju buat rangkuman, nggak males sih, capek ya. Tapi ternyata ada yang mendukung dong. Mungkin awalnya niat untuk biar lebih mempelajari gitu. Mempelajari atau apa sih, nggak tahu sih kok bisa gitu, dia mau repot ya. Saya emang enggak sih. Sempat cekcok. Kalau di kelasnya itu kan cowoknya cuma ada 4 orang. Otomatis kalau 4 tahun itu kebagian semua ya. Nah seperti itu. Jadi pas semester pertama yang ini yang A, semester 2 yang B. Nah iya. Nah untungnya pas online itu kan ada lagi Kosma ya. Otomatis saya nyuruh yang di Bandung. Pokoknya Kosmanya biar enak. Kayak mah jauh ya kan, bisa punya alasan. Kayak jadi Kosma seperti itu. Walaupun itu Kosma tetap sampai sekarang mungkin ya, saya gak tahu itu Kosmanya diperpanjang atau enggak masa aktifnya. Pokoknya saya bukan Kosma lagi gitu. Saya gak nyalonin jadi Kosma pokoknya. Untuk kelasnya itu apa ya? Uniknya itu kalau ada yang pulang kampung itu selalu minta oleh-oleh. Nah pas masuk itu selalu bagi oleh-oleh dari orang yang pulang kampung. Enak lah pokoknya yang dapat yang pulang kampung, pokoknya otomatis minta oleh-oleh seperti itu.
Kalau kelas C itu pokoknya orang-orangnya itu mantap tentang akademiknya, ambis sekali. Asli cowok teheureun. Pokoknya kalau mereka tuh benar-benar pengen nilai itu sepertinya bagus-bagus semua ya. Beda sama saya ya. Beda lah sama saya. Ya pokoknya beda jauh lah. Kayak kalau mereka tuh benar-benar pengen nilai segini, saya di bawah, kebalikannya. Pokoknya seadanya, tetapi dimaksimalin seadanya. Bagi saya juga gitu. Nah seperti itu. Pokoknya saya mah kalau untuk kuliah itu walaupun susah jalani, syukuri, ingat-ingat, tapi kayak mah poho deui, pokoknya mah gitu weh. Lah gitu ya pokoknya. Apalagi kalau di bidang poli gitu. Dulu ada yaitu pas acara Sigma ya. Nah, Sigma pada 2018 kelas C. Nah, pokoknya itu pas ada futsal sangat susah itu. Saya sebenarnya mau ikut, mau enggak, serba salah. Cewek menyuruh ikut, cowoknya kepaksa ikut. Jadi ya saya mah ikut lah ya, biar meramaikan kata teman-teman. Walaupun itu pas melawan kelas A mungkin semester 2018 juga, tuh saya kalah telak itu. Saya bermain udah seperti Ronaldo sebenarnya di pikiran saya. Tetapi mungkin ya teman-teman saya kurang suka juga dengan sepak bola, futsal. Jadi hanya ikut saja untuk meramaikan seperti itu. Pas kipernya juga di saya itu, multi talent kiper saya tuh sebenarnya. Kalau kalian melihat itu, mantap pokoknya. Kalau kalian sering main game, ya contohin lah main ML. Kalau kalian sudah mengulti sinyal 99 plus, orang udah lewat, bola udah lewat, dia baru gerak. Aduh, bagaimana itu? Udah gerak, baru gerakan terakhirnya itu muter-muter, entah kenapa itu saya juga gak tahu. Pusing, mungkin kemasukan terus atau enggak apa. Ya gak tahu lah pokoknya. Pokoknya itulah kelucuan dari anak-anak kelas C itu seperti itu. Syukur alhamdulillah. Cuman memang di sana kita tuh sempat target inginnya ya, harapannya tuh 4 kali juara umum berturut-turut gitu kan. Cuman mungkin takdir gitu ya, berkata lain. Kita harus online dan kegiatan Himatika pun ada yang beberapa yang di stop lah gitu, sepertinya hal-hal yang bersangkutan dengan secara langsung kayak futsal kan susah lah ya, kita harus secara covid udah nggak bisa. Justru unggulnya di situ ya. Iya, padahal unggulnya di sana gitu kan. Kita unggulnya di beberapa kegiatan yang memang kita terjun langsung gitu. Apalagi supporting teman-teman angkatan pun saling support, ada mau itu pun kelas apapun itu kita udah nggak bawa kelas lah, udah angkatan heksagon full. Itu pokoknya lumayan solid lah di beberapa hal tersebut. Mengenai Himatika sendiri ya mungkin cukup lah, cuman lebih kayak manfaatin aja ke ya kita sebagai angkatan yang lumayan bermanfaat gitu ya. Kita menikmati manfaatnya dari Himatika. Mungkin Himatika selanjutnya bisa ada manfaat buat angkatan yang lain juga lah. Itu sih. Jalan-jalan ke Sumedang. Sebenarnya awalnya saya nggak berencana ikut sih, karena saya bentrok pengen pulang ke Kerawang. Tapi tahu-tahu saya ikut. Kenapa saya ikutnya saya nggak tahu. Nah itu kita touring pakai motor ke Tanjung Sari, penyerangan Tanjung Sari ya. Situ makan-makan, terus ada yang berenang juga di kolam renangnya gitu kan. Ya cukup ramai juga. Mengenai acara Heksagon sendiri ya lumayan ada beberapa momen lah ya yang kita buat gitu, yang kita laksanakan. Seperti halnya kita sebelumnya juga ada makrab ya. Sebelum makrab secara umum banyak pun kita ada makrab laki-laki dulu. Kenapa mungkin alasannya makrab laki-laki? Mungkin perempuan takutnya iri lah ya. Alasannya waktu itu biasa ketika ada himpunan besar kita lebih baik himpunan kecilnya dulu gitu ya. Baru ditambah di sana himpunan kecil pun kita membuat beberapa kepanitiaan gitu untuk jadinya makrab yang besarnya gitu. Seluruh dan
Itu makrab yang saya ikutin juga gitu kan. Terus ada perjalanan beberapa ke Tanjung Sari juga Sumedang, dan juga beberapa kali lah mengikuti camp juga gitu kan. Ya beberapa kali lah. Itu tiap acara anggota Hexagon Yusufnya suka ikut semua kan? Buat ikut sih beberapa momen ikut ya, cuman ada tetap aja lah kesibukan manusia masing-masing berbeda lah ya setiap orang. Beberapa momen yang besar biasanya ikut sih, seperti makrab tuh ya lumayan cukup berkontribusi lah di sana. Mungkin matkulnya nggak akan saya sebutkan, mungkin saya deskripsikan, mungkin teman-teman juga pada tahu ya. Pak. Ada satu matkul yang ketika ingin pembelajaran tuh pasti mahasiswa tuh harus menjelaskan terlebih dahulu, menjelaskan apa yang dipelajari mahasiswa pada saat sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran ya. Nah, itu sungguh luar biasa. Tapi itu hanya berlaku pada beberapa orang tersebut tadi. Oh iya. Yang habis yang belajar. Dan tapi ternyata di sana kita jadi harus belajar gitu. Karena kan untuk dapat nilai juga dong. Iya dong. Gitu kan. Dan di beberapa itu pun ada momen yang memang kita tuh diem. Kenapa diem? Karena nggak ada sama sekali yang menjelaskan ke depan. Nah, orang yang habis itu mana? Yang habis itu mungkin lagi nggak masuk gitu. Oh iya masuk. Nggak masuk. Atau nggak telat gitu kan. Karena ada beberapa momen kebetulan dia telat, terdiam 10, 15, 20 menit, datang tuh yang habis langsung maju, barulah memulai pembelajaran. Gitu. Pahlawan tuh. Pahlawan itu, tapi telat. Sama juga pahlawan ya? Pahlawan datang suka Telat. Oke. Terus mungkin ada beberapa beliau juga kayak ada tantangan gitu, bahwasannya ketika terjadi kesalahan dan mahasiswa yang mengingatkan, mahasiswa akan dikasih Rp5.000. Oke. Tapi tetap aja dalam beberapa momen ketika ada kesalahan yang dibenarkan itu tidak dikasih. Tapi ya nggak masalah juga sih, itu kan hanya buat pembelajaran gitu kan, dan udah ikhlas juga sih mahasiswa yang membenarkan. Kalau dihitung berapa kumpul? Ya tidak seberapa sih sebenarnya ya, tidak seberapa. Hanya lebih ke mengingatkan lah, itu hal-hal yang unik dan dapat jadi kenang-kenangan gitu kan. Betul gitu kan, dan di akhir pun matkul tersebut saking uniknya dan saking luar biasanya, banyak sekali orang-orang yang mendapat nilai C, D, dan E. Oh. Bahkan sampai E. Sampai E. Gitu kan. Padahal kan E itu setara dengan nilai 0 ya? Iya betul. Ya itu beberapa orang lah. Bukan beberapa, banyak. Bukan ada tapi banyak ya? Banyak, iya betul. Ya nggak perlu disebutkan lah, karena beberapa mereka mengulang di semester 7 ya? Iya betul sekali. Semester 7 8. Bukan ada satu kelas kalau nggak salah. Oke. Ada hal lain yang ingin diceritakan mengenai akademikan duniawi? Oke. Mungkin ada, biasanya kita cerita offline dulu ya. Pada saat offline tuh ada satu orang mahasiswi gitu ya, yang dia tuh tertidur di kelas. Mungkin wajar lah ya tertidur di kelas, mungkin dia belajar sangat ambisius pada saat malam hari. Oh iya. Salahnya itu dia tertidur di bangku terdepan. Hebat. Dan di sana ada dosen yang membangunkan. Terus dia olohok, tau gak sih olohok? Iya. Apa ya? Ngelamun lah, kayak bingung, masih bingung. Nah terus dosen tersebut bertanya, apa semalam nonton bola? Nih mahasiswa ini cantik dan berani dong. Oh iya, luar biasa ini. Kalau cowok tampilan berani. Betul. Terus juga mungkin ada beberapa momen yang wajar mungkin seorang mahasiswa ada titip absen ya. Titip absen. Nah tipsen tersebut ada yang pada saat offline nih, tipsen itu dia udah titip absen, lalu ternyata sama dosen tersebut di absen ulang. Wah. Waktu di absen ada tanda tangannya, tapi tidak ada orangnya. Dan di sana kami jadi batu semua. Bingung gimana harus respon. Untung mungkin sebagai dosen ya terima kasih udah saling memahami. Dosen sudah paham lah mengenai hal tersebut gitu kan. Terus di online-nya sendiri mengenai tipsen itu kita udah mengantisipasi hal tersebut untuk tipsen. Yaitu kita saling berbagi akun. Oke. Nah akhirnya kita kalau misalkan ada yang telat, kita saling mengisi absennya. Itu online di LMS ya, kalau salah LMS. Tuh. Terus juga ada momen pada saat perkuliahan online ya, secara live ya, mungkin antara Zoom meeting atau mungkin di LMS. Ada satu mahasiswi juga. Mahasiswi nih. Beliau tuh habis beres presentasi, tentunya dia share screen, dan share screen-nya tuh pakai HP. Iya. Nah, share screen pakai HP, dan beliau tidak sadar bahwa share screen tersebut belum diberhentikan. Lalu
dari Zoom pindah ke WA. Di WA buka grup. Dan di grup tersebut membicarakan dosen yang sedang pada saat matkul tersebut. Ya. Nah, itu membicarakan dosen tersebut bla 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 gitu kan. Dan dosen tersebut masih ada di Zoom meeting tersebut dan melihat dan sambil tersenyum. Hanya bisa tersenyum gitu ya. Kayaknya mungkin lumayan lah pahala ya. Nah, itu gitu kan. Terus juga ada satu mahasiswa, dia tuh sebenarnya pemateri di sana. Di sana diskusi secara chat. Dia tuh mengirim jokes mengenai atau hal-hal yang lucu mengenai golden ratio. Contohnya tuh ada yang duduk kayak gini. Nah, ini golden ratio katanya. Nah, mungkin karena momennya tidak tepat, akhirnya beliau diusir oleh dosen tersebut. Padahal dia pematerinya. Diusir. Jadi kalau dipikir padahal itu penerapan ya. Ya itu penerapan secara langsung gitu. Ya. Tapi ya mungkin momennya kurang pas aja. Atau lagi apes aja kali ya. Ya itulah. Lagi apes banget. Nah itu mungkin cukup lah segitu. I waited for someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into the night, and I contemplate for a while. Don't you think for the people that testify back my stumbling sooner than this? Don't you think for the people that testify back my stumbling sooner than this? Don't you wish I would have been someone else? I wanna feel your breath without making a mess at you. I wanna tell me something new. I wanna tell you something new. I wish you all the best I can, but I stop myself a while.